Shalom alaihim bisem Yeshua Mashiach. Alaihim shalom bisem Yeshua Mashiach. Sebelum kita masuk dalam membangun ibadah bersama, mari kita tuliskan setiap hati ini agar ibadah kita berkenan kepada Dia. Allah Bapa yang agung dan mulia, pada kesempatan malam ini kembali kami bersyukur dengan rasa hormat kami menghampiri hadirat-Mu, memenuhi panggilan Bapa untuk membangun ibadah bersama. Oleh karena itu kami siapkan hati ini yang telah Bapa panggil, Bapa pilih untuk menyelenggarakan peribadatan malam ini. Kami serahkan Pak Gunawan, Pak Bu Ernawati, Mas Rudi, Mbak Gita, Mbak Ana, Mas Andika, serta Mbak Dari. Demikian pula anak-anak kami yang mengoperasikan peralatan perekaman. Semuanya kami serahkan kepada-Mu. Layakkan dan kuduskan sehingga ibadah yang terbangun nanti berkenan. Dan Bapak bila menugasi kami satu persatu untuk melakukan liturgi, biarlah semuanya itu berjalan seturut kehendak-Mu. Kuasa kegelapan yang sering mengganggu kami usir di dalam nama Yesus Kristus, sehingga jalannya ibadah ini seturut dengan tuntunan Roh Kudus. Matur nuwun Tuhan Yesus, inilah doa kami, doa penyerahan diri kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Yang bertugas malam hari ini untuk doa pengampunan dosa Pak Rudi, untuk doa pembukaan Bu Ana, dan doa syafaat Bu Wita, untuk firman Bu Erna, Filipi 1, 21 sampai 25. Shalom alaihim bisem Yeshua HaMashiach. Alaihim shalom bisem Yeshua HaMashiach. Sungguh Allah berkenan dipuja dan dipuji, dan Allah berkenan memberkati apabila ibadah itu dilakukan dengan rasa syukur dan rasa sukacita. Bersama saudara kita di rumah, mari kita bangun ibadah ini dengan rasa hormat kita kepadanya. Karena di dalam rumah Tuhan kita boleh memuji namanya dengan rasa syukur. Kita angkat pujian yang pertama, di dalam rumah Tuhan. Kita pujikan ayat 1 dan ayat 2. Saudaraku, kita sadar bahwa kita masih seringkali mendukakan Tuhan, terlebih banyak kita lakukan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari kita bawa dosa-dosa kita ke hadirat-Nya dengan pujian di muka Tuhan Yesus.
kita bersujud dan menyerahkan dosa-dosa. Sadar akan dosa kita yang kita telah insafi dan itu menghalangi kesowanan kita dalam ibadah malam ini. Oleh karena itu mari mohon ditahirkan sebagaimana pemazmur mengajar kita dalam Mazmur 51 ayat 12-14, kita ungkapkan dengan sepenuh hati kita. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan mendekatilah aku dengan roh yang rela. Kita mohon pengampunan. Dengan mengucap syukur, kami berterima kasih ya Bapa di surga untuk segala pemeliharaan kehidupan yang sudah kami terima. Terutama pada malam hari ini, Bapa berkenan di dalam kami membangun ibadah, tetapi kami menyadari segala dosa pelanggaran yang kami lakukan. Dan hanya dengan belas kasih pengampunan dariku, kami bisa layak membangun ibadah pada malam hari ini. Dan kami serahkan ibadah malam hari ini mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya dalam kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Barang siapa yang memohon dengan tulus, jujur, Allah Maha Pengampun, pasti mengampuni kita semua. Oleh karena itu, mari kita masuk ke ruang Maha Kudus dengan rasa hormat dan penyembahan.
Di hadapan Yang Maha Kudus, marilah kita bersama malaikat di surga memuji Dia, bersama malaikat di surga. Syukur kami unjukkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus, atas pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh membangun ibadah pada petang hari ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus berkenan mengurapi Pak Edi yang memimpin ibadah pada petang hari ini, Pak Gunawan yang akan memberikan perenungan sabda-Mu, dan Ibu Erna yang mendampinginya. Kami juga mohon berkat agar Tuhan Yesus berkenan memberkati sarana yang digunakan pada malam hari ini, jaringan listrik, wifi maupun peralatan, dan juga saudara-saudara kami yang mengoperasikan segala peralatan untuk kelancaran ibadah pada petang hari ini. Kiranya Roh Kudus menguasai setiap hati bagi kami semua yang ada di sini, sehingga ibadah ini berkenan di hadirat Bapa dan pantas dipersembahkan demi kemuliaan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, kita akan menerima sabda Tuhan dan perenungannya. Maka mari kita siapkan hati kita dengan pujian nomor 23, Sungai dari Allah. Kita pujikan 2 kali. Bersyukur kepada Allah malam hari ini, di mana Tuhan Yesus telah menyediakan santapan rohani yang hendak kita nikmati bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh
bersyukur, matur nuwun, boleh bertemu dengan Tuhan Yesus malam hari ini melalui firman yang kudus, firman Bapa yang telah Bapa sediakan bagi kami. Sebelum kami menikmatinya bersama, Roh Kudus tolonglah, terangilah hati dan pikiran kami ini, bukalah hati kami, berfirmanlah melalui Roh Kudus, ya Bapa, sehingga iman kami dikuatkan. Hamba-Mu yang Bapa utus untuk membacanya, biarlah tuntunan-Mu untuk membacanya. Dan hamba-Mu Bapak Gunawan yang menyampaikan kebenaran firman Allah dengan hikmat dan pengajaran surgawi, juga biarlah Roh Kudus yang bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami, sehingga malam hari ini sungguh iman kami dibangun dan dikuatkan. Bersabdalah ya Bapa untuk kami semuanya, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudaraku kekasih Kristus semuanya, malam hari ini firman peparing bagi kita semua dari Filipi 1 pasal 21 sampai 25 yang begini kesaksiannya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman. Amin. Shalom Aleichem, Bishem Yeshua HaMashiach. Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan atas kita semuanya, baik yang di rumah masing-masing maupun yang di tempat ini. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan pada malam hari ini untuk membaca dan menggumuli firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kita semuanya sehingga terang Kristus kita alami. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang telah dibaca yaitu Filipi 1 21-25 ini merupakan surat Paulus yang apabila kita baca secara akal pikiran sungguh sangat mengherankan. Karena dikatakan pada ayat 21 itu, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita tahu bahwa manusia hidup ini mengharapkan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang memuaskan hati, hal-hal yang sungguh mengikuti akal pikiran manusiawi. Apabila saya melihat sebuah keluarga bersaksi, saling mengatakan si suami mengagumi istri, istri mengagumi suami, keduanya mengagumi anak-anaknya dan hidup bahagia, tetapi hanya melekat kepada harta duniawi, maka sia-sialah sesungguhnya kehidupan itu. Karena keadaan itu tidak akan tetap berlangsung seperti itu, dan satu persatu mereka akan meninggalkan kehidupan ini menuju kepada kematian. Dan dikatakan tadi bahwa mati adalah keuntungan. Padahal secara manusiawi kematian itu menakutkan. Dan kita mengetahui bahwa manusia hidup itu pada dasarnya diperhadapkan pada
dua kondisi, yaitu ujian ya, yang berasal dari Tuhan dan pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Ya, jadi ujian itu terjadi sejak manusia awal diciptakan. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa itu diuji. Ya. Apa ujian Adam dan Hawa? Dia tidak diperkenankan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya. Itu ujiannya. Tidak diperkenankan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya. Nah, ujian ini kelihatannya sangat mudah karena hanya tidak boleh makan begitu. Tetapi ada pencobaan yang datang pada diri Adam dan Hawa. Ya. Ini sebagai satu pondasi, sebagai satu dasar bagi kita semua agar kita ingat ya, awal kejatuhan manusia itu di situ. Ya. Apabila kita kembali, saya mendorong kita semua untuk agak menghafal ya, agak menghafal. Mungkin dari Mbak Dari dibaca Kejadian 2 ayat 17 itu, Mbak. Ya. Kejadian 2 ayat 17. Ya. Ini firman-Nya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya. Jadi kata mati itu dalam Alkitab pertama kali dituliskan pada Kejadian 2 ayat 17 ini. Sebelumnya tidak ada kata mati. Tapi dimulai dari Kejadian 2 ayat 17 ini dikatakan, apabila engkau memakannya pastilah engkau mati, ya. Nah, kematian itu muncul, ya, timbul, terjadi oleh karena ketidaktaatan, oleh karena pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, ya. Nah, ujian ini juga terus berlangsung. Abraham juga diuji ketika Iskak, anak yang ditunggu-tunggu selama puluhan tahun, kemudian setelah diberikan dan diminta untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Abraham tidak seperti Adam dan Hawa. Dia taat dan dia lulus dalam ujian. Kemudian Allah menggantikannya dengan seekor anak domba. Ya, jadi ini adalah ujian-ujian. Ayub juga diuji melalui kekayaannya. Ayub diuji dan dia juga sempat jatuh bangun, tetapi Ayub juga lulus, ya. Kemudian Musa juga diuji melalui apa? Melalui kesabarannya. Ya. Musa itu apabila kita memperhatikan, setiap kali umat Israel ini bersalah, yang dipanggil siapa? Musa. Dan dipanggil kemana? Ke atas Gunung Sinai. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat tingginya Gunung Sinai itu berapa? Ya. 2.300 meter kira-kira. Ya. Kalau di Indonesia itu setara dengan Gunung Bromo. Dan kalau setiap kali dipanggil naik ke sana, ya kan, kemudian Allah berfirman begini begitu, turun lagi, berdosa lagi, ini bangsa naik lagi, lama-lama Musa ini nggak sabar. Ya. Dia jengkel, dia marah dan mengatakan, hei engkau bangsa jahanam. Ya. Orang-orang dikasih Allah itu dikatakan sebagai bangsa jahanam. Dan Musa memukul 2 kali, yang seharusnya hanya diucapkan aja pada bukit batu itu untuk mengeluarkan airnya. Musa sangat emosional waktu itu. Dan Musa gagal dalam hal menahan kemarahannya. Jadi ujian demi ujian itu dilakukan. Kita tahu ujian terhadap kekudusan itu dilakukan terhadap Yusuf. Ya. Yusuf ini sudah dilemparkan ke dalam sumur, dijual sampai di Mesir, dijual lagi menjadi budak, ya.
pada saat dia menjadi budak dipercaya dan istri tuannya menggodanya untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Tetapi Yusuf bisa menolak ya. Dan kemudian sampai dia menolak itu tidak tambah baik, dimasukkan ke dalam penjara ya. Tidak sebentar 2 tahun di penjara. 13 tahun Yusuf mengalami penderitaan. Tetapi dia tekun untuk terus taat kepada firman Tuhan, sehingga Yusuf kemudian dimuliakan di antara orang Mesir sampai menjadi orang kedua dari Raja Mesir ya. Ada lagi ya, kalau kita tahu Thomas ya, ini pada perjanjian baru, Thomas itu diuji oleh karena apa? Oleh karena logika berpikirnya ya, akal pikirannya. Dia itu sudah jelas-jelas Tuhan Yesus mengatakan sampai 2 kali, aku akan mati ya kan, disalibkan, pada hari yang ketiga aku akan bangkit ya. Tuhan Yesus berkali-kali menyampaikan itu. Tetapi Thomas mengatakan, aku tidak percaya kecuali tanganku ini aku cucukkan ke lubang bekas paku ya. Jadi ini adalah satu ujian yang kemudian manusia gagal. Petrus pun, ini kesayangan Tuhan Yesus, juga gagal. Gagal dalam apa? Dalam dia berani bersaksi bahwa dia adalah murid Kristus ya. Sampai sebelum ayam berkokok dia telah mengingkarinya tiga kali. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat kehidupan manusia itu diperhadapkan pada 2 hal ini, yaitu ujian dan pencobaan ya. Nah, bentuk-bentuk pencobaan sebagaimana yang dialami oleh Adam, kita baca Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Di situ iblis mencobai, menggoda. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi di sini sesungguhnya Hawa itu ingin dia menjadi seperti Allah, tetapi seperti Allah versi iblis, ya kan? Kan dikatakan bahwa kamu sekali-kali tidak akan mati, bahkan kamu akan menjadi seperti Allah ya. Tapi seperti Allah versi iblis, tahu akan yang baik dan yang jahat versi iblis. Itulah yang ada dalam diri kita ya. Kalau kita menggunakan akal budi pikiran kita, maka di dalam akal budi pikiran kita yang mengandalkan diri kita sendiri, itu adalah baik dan jahat versi iblis ya. Nah, ini pencobaan yang kemudian menjatuhkan 2 orang ciptaan pertama ini, yang kemudian dampaknya sampai kepada kita semuanya sampai saat ini ya. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa iri hati itu juga akan menimbulkan pencobaan yang kemudian menggagalkan dirinya. Kita tahu bahwa Kain ketika persembahannya tidak sampai ke hadirat Allah, dia iri kepada saudaranya, adiknya. Bahkan dia sampai membunuh adiknya ini. Ya, ini karena iri hati. Tadi karena keinginan seperti Allah, sekarang karena iri hati. Kemudian ada lagi yang sifatnya ketertarikan kepada perempuan. Salomo itu diberi hikmat, bahkan hikmat Salomo itu melebihi semua orang kecuali Tuhan Yesus. Dan Salomo telah menunjukkan bagaimana hikmat Allah dalam dirinya itu kepada raja-raja di sekitarnya. Dia suka mengundang, memanggil, dan menyampaikan hikmatnya, dikagumi oleh semua orang. Tapi ternyata Salomo jatuh ketika usia tua oleh perempuan-perempuan gundik dan istri-istrinya yang mengajak Salomo untuk menyembah berhala ya. Ini jatuh oleh karena perempuan.
Lalu kalau kita tahu Yudas Iskariot, ya, dia ini sebagai bendahara yang ditetapkan pada saat Tuhan Yesus disertai para murid, tetapi dia ini suka uang. Dia ini suka uang. Makanya dia juga mengatakan kepada perempuan yang meminyai kaki Tuhan Yesus itu, kok sayang itu minyak, harganya mahal-mahal gitu dipakai untuk itu. Nah, saking dia itu melihat itu bukan karena dia sayang kepada itu, tapi dia ingin itu kalau diuangkan, diberikan ke aku kan enak, ya kan? Jadi orang suka uang ini juga akhirnya Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus, bahkan dia akhirnya mati bunuh diri karena frustasi. Sesungguhnya apa artinya uang itu? Nah, ini adalah bentuk-bentuk di mana cobaan-cobaan yang kita alami semasa saat ini. Yang mana kita ini yang lemah? Iblis bekerja di zona itu. Ya. Tetapi kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus juga dicobai. Tidak hanya dicobai uang, ya, dicobai perempuan, dicobai keinginan menjadi seperti Allah seluruhnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak bergeming, ya, tidak bisa dicobai, meskipun lebih berat daripada semua orang yang kita sampaikan tadi. Kembali lagi, kematian itu adalah menurut sebagian besar orang merupakan hal yang sangat mengerikan, merupakan penderitaan dan sangat ditakuti. Siapa di antara kita yang tidak takut mati? Ya. Saya sendiri itu ketika saya masih usia saya kira-kira ya 8-9 tahun gitu ya. Kami itu dalam keluarga ada kebiasaan setiap sore itu ayah saya mengajak berjalan, jalan-jalan gitu. Ya, dulu waktu itu Kota Malang masih sepi, ya, tidak seperti sekarang ini, polusi tidak begitu banyak. Karena rumah saya itu tidak jauh dari pusat kota, hanya kira-kira 300 meter dari titik nol pusat kota Malang. Maka kami itu melintasi sebuah tempat yang pada waktu itu taman kecil gitu ya. Ada patung di situ, yaitu patungnya Khairil Anwar. Kita tahu bahwa Khairil Anwar ini adalah seorang penulis puisi dan prosa, ya, termasuk sastrawan angkatan 45 kalau kita pernah sekolah SD. Nah, sastrawan ini menulis dengan judul Aku, puisi Aku. Puisi itu berbunyi kira-kira seperti ini. Aku, ya, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau tak perlu seduh-sedan itu, dan seterusnya. Kemudian pada akhir ini yang sangat saya sukai, ya, saya sangat menyukai. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi, ya. Karena pada waktu saya masih kecil, usia saya masih 8, 9, 10 tahun, saya merasakan rasa ketakutan. Kok saya bangun tidur itu ada kejengkelan terhadap misalkan ayah saya, ibu saya misalkan begitu ya, atau anggota keluarga yang lain, atau saya mau berangkat sekolah itu jengkel dengan teman sekolah. Kalau malang saya renungkan, loh, saya ini kok banyak jeleknya ya dibanding baiknya gitu. Padahal kematian itu membutuhkan bekal kebaikan. Nah, bagaimana saya nanti akan bisa masuk ke surga kalau saya seperti ini? Makanya begitu membaca puisi ini, rasa saya betul ini Khairil Anwar ini, ya. Memang manusia perlu hidup 1000 tahun lagi, bahkan hidup selamanya, kan begitu ya. Tapi karena masih kecil ya tidak ngerti ya. Ini apa? Sebetulnya bagaimana untuk meraih kehidupan kekal itu. Dan Khairil Anwar ini setelah menuliskan sajak yang fenomenal ini pada usia 20 tahun,
6 tahun kemudian dia meninggal. Jadi usianya sangat singkat yang ingin hidup 1000 tahun lagi ini. Ya. Kalau kita takut akan kematian dan kita tahu penyebabnya itu adalah Kejadian 2 ayat 17 tadi yang dibaca oleh, dan itu sebabnya adalah karena manusia kehilangan ketaatan kepada Allah. Sumbernya itu adalah manusia kehilangan ketaatan kepada Allah, ya. Kemudian diikuti oleh kecemburuan, diikuti oleh suka akan uang, harta benda, diikuti oleh hal-hal yang tadi telah kita sebutkan, ya. Namun Paulus ini menjadi aneh. Dikatakan bahwa mati adalah keuntungan. Kok bisa begitu Paulus ini? Lalu kalau kita membaca ayat berikutnya itu, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ternyata kepergian Paulus ini untuk diam bersama-sama dengan Kristus. Itu rahasia kenapa Paulus itu mengatakan bahwa mati adalah keuntungan. Tidak ada manusia itu berani mati kalau tidak bersama-sama dengan Kristus, ya. Oleh karenanya di sini kita mengetahui, ya, bahwa Allah mempunyai maksud untuk kehidupan kita, agar kematian apabila itu datang hanya merupakan akhir tugas di dunia ini dan awal kehidupan yang indah bersama-sama dengan Kristus, ya. Sehingga penjelasan mengenai kehidupan itu adalah berkaitan dengan 2 hal, yaitu ujian dan pencobaan. Kemudian kematian itu adalah kerinduan untuk hidup bersama-sama dengan Kristus. Lalu sekarang bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk hal itu? Bagaimana hal yang semacam Paulus itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Apa wujud yang harus kita lakukan itu? Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini harus ada perubahan. Kita harus berubah. Kita tahu bahwa buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat tadi mempengaruhi hidup kita, dan hidup kita ini lebih banyak memikirkan hal-hal yang bersifat daging. Itulah yang harus diubah. Dan perubahan itu bukan sekedar perubahan biasa, tapi dalam istilah yang bisa kita lebih pahami, ada kata transformasi. Mungkin kalau dalam ini kata serapan dalam bahasa Indonesia ya hanya berubah gitu aja. Tapi transformasi ini perubahan yang berbeda dengan sekedar perubahan. Kalau saya baca definisinya, transformasi itu adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur. Ya, jadi perubahan itu tidak drastis langsung berubah, tapi berangsur-angsur sampai pada tahap yang tertinggi. Perubahan yang dilakukan sebagai respon terhadap pengaruh eksternal dan internal yang mengarahkan pada perubahan dari bentuk semula menjadi perubahan yang baru sama sekali. Nah, ini agak sulit ya, tapi bisa dibayangkan ya, bahwa perubahan seperti ini wujudnya apa ya. Kalau kita membayangkan apa ini seperti apa ya. Dalam dunia pewayangan itu ada namanya Prabu Krishna ya. Dan diceritakan dia melakukan tugas sebagai duta bagi para Pandawa untuk datang ke Kurawa untuk membicarakan mengenai kerajaan Amarta dan Astina, tapi dia kecewa pada saat itu. Karena kekecewaan itu, dia seorang raja yang bijaksana, yang tampil dengan sangat berwibawa,
berubah menjadi raksasa berkepala 1000, bertangan 1000, dan di tangannya ada semua senjata. Perubahan total ini ya. Ini yang dimaksud transformasi. Jadi yang tadinya dia seorang raja yang bijaksana, seorang raja yang sangat disegani, tetapi karena kemarahan dia berubah menjadi raksasa yang begitu mengerikan. Demikian juga dalam dunia pewayangan ada Rahwana. Rahwana itu adalah raja dari kelompok raksasa yang kemudian jatuh cinta pada Dewi Sinta, ya, istri Rama, dan untuk dia bisa merebut hatinya, maka dia bertransformasi, dia berubah bentuk menjadi seekor kijang. Yang mana kijang itu mendekat kepada Dewi Sinta tertarik dan ingin mendapatkannya. Ini perubahan. Tapi yang lebih gampang dibayangkan adalah perubahan dari ulat menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Ulat itu barangkali ketika pada saat menjadi ulat kita tuh jijik melihatnya, karena mungkin ada bulu-bulunya yang kalau tersenggol aja bisa membuat gatal ya. Tapi ketika dia menjadi kepompong, dia sudah berubah. Dan ketika dia kemudian kepompong ini pecah ya, terbelah dan menjadi kupu-kupu, begitu indahnya. Itulah transformasi ya. Nah, apa yang mendasari hal-hal itu? Kita baca pada kitab tulisan Rasul Paulus pada Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di situ, ya, di situ kita dituntut untuk berubah. Ya. Janganlah kita serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, ya, budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini yang Allah kehendaki. Inilah perubahan ya, pengetahuan baik dan jahat versi Allah, bukan lagi versi iblis tadi ya. Kemudian dilanjutkan pada Kolose 3 ayat 9 dan 10. Kolose 3 ayat 9 dan 10 ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kahliknya. Ya, jadi ini juga perubahan dengan menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kita tahu bahwa manusia lama itu kelakuannya seperti yang contoh-contoh kegagalan tadi, kegagalan Kain ya, kegagalan Yudas ya kan, kegagalan Salomo ya, itu semua contoh-contoh kegagalan, banyak sekali kegagalan itu. Dan kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Sekali lagi ya, pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Nah, inilah yang dikehendaki ya, untuk kita terus menggumuli diri kita, untuk terus menerus diubahkan oleh karena firman Tuhan ini. 2 Korintus 3 ayat 18, Pak Rudi. Perubahan apa yang dikehendaki di situ? 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Iya. Jadi sesungguhnya kita itu dianugerahi Roh Kudus itu
juga untuk mengubah diri kita. Ya. Jadi kita sendiri tidak bisa, tetapi ada kuasa lain, yaitu Roh Kudus, yang mengubah diri kita untuk serupa dengan gambarnya, dan kemudian dan kemuliaan yang semakin besar. Jadi proses terus menerus, dan ini akan berjalan semakin dan semakin besar dan semakin serupa dengan Allah. Ya. Nah, hasilnya apa? Kalau kita sudah mengalami transformasi ini, hasilnya apa? Tadi Rasul Paulus melalui Filipi 1 yang ayat 22 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, bekerja memberi buah. Artinya hasil transformasi itu adalah buah. Dan buah apa itu? Yaitu buah-buah roh. Ya. Kita tahu bahwa pada Galatia 5 ayat 22-23 itu, saya kira kita semua hafal, tapi silakan dibaca. Galatia 5 ayat 22, 23. 22 dan 23, begini firman-Nya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Ya, jadi ada 9 buah roh itu ya. Mulai kasih sampai pengendalian diri. Nah, ini ada dalam diri Rasul Paulus. Sehingga dia mengatakan bahwa aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Bagaimana kita bisa begitu? Ya. Bagaimana kita bisa memiliki kerinduan bersama-sama dengan Kristus, yaitu apabila kita hidup ya, dan mengalami proses perubahan, dan itu beralih dari hal-hal yang berfokus pada keduniawian menuju kepada hal-hal yang berfokus kepada kekekalan. Ya. Nah, untuk bisa begitu, ya, itu hanya bisa dilakukan apabila kita lebih mengenal akan Kristus. Mas Andika, coba dibaca pada 2 Petrus 1 ayat yang kedua. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Oleh karena pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Jadi apabila kita semakin mengenal Tuhan Yesus, maka kita akan semakin dipisahkan untuk menjauh yang duniawi ini, untuk menuju kepada hal-hal yang bersifat ilahi, dan inilah yang nanti akan mengubahkan kita menuju pada hal yang baik, benar dan kudus, dan menghasilkan buah-buah roh. Selanjutnya dikuatkan lagi dari 2 Petrus 1 yang sama ya, ayat berikutnya yang ketiga, Bu Ana. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, jadi oleh karena pengenalan kita akan Dia, semakin kita mengenal Dia, maka ada hidup saleh, ya kan? Ada kuasa yang mulia dan ajaib. Ya. Dan yang terakhir tetap ada 2 Petrus 1 ayat yang ke-8, Bu Gita. 2 Petrus 1 ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lebih mengenali siapakah Yesus Kristus Tuhan kita itu, agar melalui pengenalan kita kepada Tuhan Yesus, maka kita ini akan diubah, ya, ditransformasi dari apa yang
merupakan fokus duniawi menjadi fokus surgawi, dan itu akan menghasilkan buah-buah, dan kita pun tidak akan takut akan kematian karena kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus yang menciptakan langit bumi seisinya, termasuk kita, dengan suasana yang penuh sukacita dan bahagia. Kiranya Roh Kudus memberikan pemahaman kepada kita lebih lanjut dalam kehidupan kita sehari-hari dan memampukan kita semuanya untuk memiliki kuasa dalam melakukan firman ini. Amin. Puji syukur kita telah diberikan pencerahan kembali, karena pada hakikatnya manusia itu giliran untuk menghadap, namun sejauh mana transformasi dalam hidup kita ini, dari hidup lama menjadi hidup baru ini, sudahkah kita alami, walaupun sedikit, ya, baroin untuk satu, besok untuk dua, itu akan membuat kita semakin mengenal Allah, karena Allah yang sempurna, penuh dengan buah-buah roh itu. Marilah kita miliki buah-buah roh itu, sehingga transformasi dalam hidup kita boleh kita alami, yang akhirnya pada waktunya nanti kita sudah tidak takut mati, karena mati adalah awal kebahagiaan kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Saudaraku, itulah firman pemeliharaan Allah kepada kita, supaya kita benar-benar nantinya layak hidup bersama dengan Dia. Dia pelihara saya. Kita angkat pujian ayat 1 dan 3. Pemeliharaan yang luar biasa pada kehidupan kita. Mari kita masuk dalam doa syafaat sekaligus dalam doa penutup. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Sungguh jika pada malam hari ini kami boleh menerima berkat rohani yang meneguhkan iman kami, untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan Yesus, untuk kami boleh berubah
dan mampukan kami, Roh Kudus, untuk kami bisa menjadi manusia yang baru. Dan biarlah itu semua terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk semua persekutuan-persekutuan doa yang ada, baik di kota-kota di Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, dan juga di Yogyakarta. Berkati semua para imam, soko guru piranti di setiap persekutuan doa yang ada, agar mereka tetap giat dalam melayani, apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini, sehingga banyak jiwa merasakan jamahan melalui pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan Yesus juga menguatkan para imam yang sudah sepuh, yang menderita secara fisik. Tuhan Yesus juga yang menuntun mereka. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, baik semua pendeta, pastor, dan pekerja gereja. Tuhan Yesus juga yang memberi mereka semangat untuk mereka tetap melayani jemaat yang ada, dan lindungi mereka. Biarlah nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, di mana saat ini sedang mengalami pandemi yang semakin meningkat. Tuhan Yesus, kami meminta hikmat-Mu. Tuhan Yesus berikan untuk pemimpin-pemimpin kami, baik dari tingkat presiden sampai yang terendah, agar mereka dapat menghadapi masalah yang timbul dalam pandemi ini dengan baik. Dan juga Tuhan Yesus kiranya mau mengasihi korban-korban yang menderita di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami menyerahkan sembahan sukarela yang sudah kami kumpulkan. Biarlah semuanya itu Tuhan Yesus yang menuntun agar kami dapat gunakan untuk kemuliaan nama. Jika sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami, Tuhan Yesus sendiri yang memberkati, dan biarlah firman itu tetap tinggal di dalam hati kami untuk kami dapat berbuah dan melakukannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini, dan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Allah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji-Mu, haleluya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji-Mu, haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.